Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya Fitrafa dalam pembelajaran pada hari ini di kelas Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk di materi kali ini masuk ke kompetensi dasarnya dulu. Kita lihat di kompetensi dasar terbaru di semester kali ini, yaitu prinsip dasarnya itu beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Selanjutnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya mengetahui isi kandungan Quran surat Al-Qari'ah dan mengetahui malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu belum tahu masih ada kompetensi dasar lagi atau tidak. Oke. Kita masuk ke materi hari ini, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Oke, masuk ke materinya. Iman kepada hari kiamat. Bab 1, iman pada hari akhir. Definisinya pada hari ini meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi pada saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kompetensi dasarnya pada hari ini, yang pertama mengetahui nama-nama dari hari akhir, selanjutnya mengetahui pembagian kiamat, selanjutnya mengetahui tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil, dan juga kiamat kubro, kiamat besar ya. Selanjutnya mengetahui tahapan kehidupan di akhir, terus mengetahui tingkatan surga dan gambar nikmat surga, selanjutnya mengetahui tingkatan neraka dan gambaran di neraka, dan selanjutnya mari kita renungkan. Nama-nama hari akhir kita lihat. Yang pertama ada As-Sa'ah, hari kehancuran. Selanjutnya yaitu Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Selanjutnya ada Yaumuddin, hari pembalasan. Selanjutnya Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Selanjutnya itu Yaumul Fasl, hari keputusan. Selanjutnya Yaumul Jam'ah, hari berkumpul. Selanjutnya Yaumul Hisab, hari perhitungan. Selanjutnya Yaumul Wa'id, hari ancaman. Selanjutnya Yaumul Waqi'ah, hari peristiwa yang dahsyat. Terus selanjutnya Al-Haqqah, hari yang pasti akan terjadi. Selanjutnya Yaumul Azifah, hari mendekat. Selanjutnya Al-Qari'ah, kecelakaan yang perih. Selanjutnya Al-Ghasyiyah, peristiwa yang luar biasa. Selanjutnya Yaumul Fathi, hari pengadilan. Dan terakhir Yaumul Talaq, hari perpisahan. Kita lihat di sini ada pembagian kiamat. Yang pertama itu kiamat kecil atau kiamat sugro. Kiamat sugro itu matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Matinya manusia secara alami bukan dikarenakan dari kiamat kubro. Bisa saja terjadi karena bencana alam, misalnya gempa bumi. Misalnya manusia itu kena gempa bumi, misalnya dia tidak selamatkan diri dari rumahnya, ingin di dalam rumah terus, itu kiamat kecil, matinya manusia alami. Atau karena bencana alam kena tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat besar, kiamat kubro itu
matinya seluruh manusia dan hancurnya alam semesta. Kiamat besar ini, matinya manusia ini merupakan hari terakhir kita hidup di dunia, dan hancurnya seluruh alam, rumah, gedung akan hancur, termasuk dalam kiamat besar. Inilah pembagian kiamat, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubro. Nah, apa sih tanda-tanda kiamat kecil? Yang pertama yaitu melimpahnya harta benda. Selanjutnya enggan menerima sodako. Selanjutnya munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kurangnya sifat amanah. Banyaknya pejabat yang zalim. Selanjutnya perzinahan, minuman keras, obat terlarang, merajalela. Terus memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Berlomba-lomba mendirikan bangunan. Selanjutnya banyaknya pembunuhan. Terus banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Merajalela sadisme, pemutusan silaturahmi, buruknya hubungan bertetangga. Selanjutnya orang-orang tua berlagak seperti anak muda. Terus merajalela riba dan sifat kikir. Selanjutnya mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal. Kamu misalnya ketemu sama orang lain, kamu tapi nggak mengucapkan salam, itu tanda-tanda kiamat kecil. Kamu mengucap salamnya misalnya kepada guru, pada saudara doang, itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Mengucapkan salam itu hukumnya wajib dan itunya juga pun dapat pahala. Next, selanjutnya wanita-wanita itu berpakaian tapi telanjang. Terus banyaknya kebohongan dan informasi yang simpang siur atau kita sebut dengan hoax. Makanya banyaknya sekali hoax, dan juga banyaknya pejabat yang zalim. Sekarang pemerintah banyak yang korupsi, ini termasuk zalim. Ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Bagaimana sih tanda-tanda kiamat besar? Yang pertama itu paling muncul, yang pertama adalah utusan Allah, yaitu Dajjal. Yang kedua turunnya Nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa? Untuk membangkitkan orang di alam kubur yang sudah meninggal, dibangkitkan kembali. Terus selanjutnya turunnya Yajuj dan Majuj. Selanjutnya gempa bumi, tanah longsor di 3 wilayah. Terus kabut hitam, pekat banget. Selanjutnya terbitnya matahari dari barat. Keluarnya binatang dari perut bumi dan api yang mengumpulkan manusia. Nah, bagaimana sih tahapan kehidupan kita di hari akhir? Yang pertama yaitu yaumul qiyamah. Selanjutnya yaumul ba'ats, bangkit dari alam kubur. Selanjutnya yaumul jama', berkumpulnya di padang mahsyar. Selanjutnya yaumul hisab, perhitungan amal. Ya. Ini tahapan kita kehidupan di hari akhir nanti. Pertama kita kiamat dulu. Ya, hari akhir kita hidup ini yaumul qiyamah, kiamat besar. Selanjutnya yaumul ba'ats itu dibangkitkannya dari alam kubur yang sudah meninggal. Setelah kiamat dan bangkit dari kubur setelah selesai, kita masuk ke yaumul jama', berkumpul di padang mahsyar. Setelah sudah berkumpul di padang mahsyar nanti, kita akan diperhitungkan amal perbuatan kita di dunia. Nah, ada tingkatan surga. Tingkatan surga itu ada 7. Yang pertama ada surga Al-Firdaus. Yang kedua surga Al-Aden. Ketiga Al-Khulud. Yang keempat An-Naim. Kelima surga Al-Mawa. Keenam surga As-Salam. Yang terakhir surga Al-Muqawwamah. Ini merupakan tingkatan surga ke-7. Paling bertingkat itu yang pertama itu Al-Firdaus, yang terakhir Al-Muqawwamah. Surga itu sangatlah enak.
Nah, bagaimana sih gambaran nikmat surga? Gambaran nikmat surga yaitu dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, makanannya sangat lezat. Terus minumannya itu sangatlah enak. Selanjutnya, pakaiannya itu sangat indah. Terus raut wajahnya berseri-seri dan selalu nampak muda. Terus selanjutnya tempat istirahatnya di atas permadani. Selanjutnya malaikat pun menyambut dengan ucapan selamatan atas kamu dengan berkat kesabaran kamu. Selanjutnya tempat tinggal mereka itu mahligai, yang di bawahnya itu sungai mengalir. Ini merupakan gambaran nikmat surga. Nah, bagaimana sih tingkatan neraka itu? Tingkatan neraka itu ada 7, sama seperti surga. Yang pertama, surga paling tingkat pertama itu Firdaus. Yang paling terakhir adalah Al-Muqawwamah. Kita lihat tingkatan neraka ada 7. Yang pertama paling tingkat, yang surga neraka yang paling hebat, nomor 1 yaitu neraka Jahanam. Yang kedua itu Lazza. Yang ketiga adalah Hutama. Yang keempat adalah Sa'ir. Kelima adalah Sakor. Yang keenam adalah Jahim. Terakhir Hawiyah. Tingkatan neraka yang paling kejam yaitu adalah neraka Jahanam. Yang paling terakhir adalah neraka Hawiyah. Oke, kita lihat gambaran nikmat neraka, gambaran siksanya ya. Gambarannya yaitu makanannya duri yang tidak menggemukkan dan juga tidak mengenyangkan. Terus minumannya itu nanah, timah panas dan sebagainya. Selanjutnya pakaiannya itu kuningan yang sangat panas dan mukanya itu tertutup oleh api semuanya. Seluruh mukanya itu tertutup api. Terus yang keempat, raut wajahnya tertutup debu yang diselubungi kegelapan. Yang kelima, tempat istirahatnya itu api dan selimutnya itu terbuat dari api. Yang keenam, sambutan malaikat dengan cara memegang ubun-ubun dan kaki mereka. Yang terakhir, ada siksa khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, marilah kita renungkan sedikit bahwa iman kepada hari kiamat itu ada. Entah kiamat sugro, kiamat kubro. Ya, pokoknya marilah kita renungkan bahwa kiamat besar itu pasti akan ada dan pasti ada. Oke. Demikian untuk di materi bab 1 hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya kita harus lebih baik dan lebih baik lagi. Marilah kita hitung amal kita, walaupun kita tidak bisa menghitung amal kita sendiri. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.